Jadi prinsip yang praduga tetap harus kita pegang. Ya. Lalu masalah reward. Ya, ini reward juga sering jadi alasan ya. Lah habis Pak, sudah capek-capek kerja, mana? Oh, setiap saya tanya, katanya dapat reward tapi nggak ada. Nah, itu jadi bakal juga tuh. Jadi kalau memang rewardnya ada, ngomong iya, on time diberikan, berikan dengan cara respect. Ini sederhana. Tapi orang yang dihargai, dimanusiakan, kecenderungan fraudnya lebih kecil dari orang yang sering diperlakukan neglect. Ya, dianggap lu cuma kerja di sinilah, cuma ngurusin begini aja. Nah, itu akhirnya orang sakit hati. Ini banyak juga nih, saya dulu sering begini, jadi serba dilematis gitu ya, untung sakit hati banget nih sama perusahaan. Akhirnya melakukan kejahatan karena bukannya dia, tekanan nggak ada, peluang juga. Ya karena cuma tengok kiri tengok kanan, tapi kesel. Gua kesel sama atasan, Pak. Sorry aja nih. Gua kayak gini karena sebel sama atasan. Ada loh. Beberapa saya temukan begitu. Nah, ini kan kacau nih. Ya, jadi tugas HR-nya di reward mesti clear dan jelas. Lalu kebijakan dan prosedur know your employee. Ya, saya sarankan kita harus kenal betul behavior masing-masing orang yang ada. Ya mungkin atasan yang ngasih informasi. Tadi ya berubah. Pak, suaranya hilang-hilang lagi, Pak. Nggak 100% lalu kita bilang, wah fraud nih, kayak enggak. Saya mesti lihat peka gitu ya. Lalu medsos, ya. Medsos ini juga sesuatu yang apa ya, ya mungkin dia curhat, dia sedang apa, bisa baca semua tuh ya. Kredit card, ya biasanya kan kredit card kan naginya ke kantor ya. Pak, nanya resepsionis, Pak itu kayaknya punya, ini deh bisa dikejar-kejar sama ini terus Pak, misalnya, oh berarti ada indikasi nih, misalnya gitu ya. Lalu ada masalah keluarga, nah ini jangan sepelekan Pak, ya dengar baik-baik, ya, open keterbukaan di kantor juga penting. Shopping, belanja yang kayaknya, oh dia jadi belanjanya gila-gilaan, tiap hari datang kurir, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, wah curiga, dari mana nih, misalnya gitu ya. Walaupun jangan ingat ya, praduga tak bersalah, jangan terus semua orang yang begini, wah pasti fraud, belum tentu. Tapi ini indikasi-indikasi. Lalu kebijakan yang terakhir itu sebaiknya juga whistleblower. Whistleblower itu sebenarnya gini Pak, kan kita banyak ya, orang-orang teman-teman dia apakah tidak tahu, tapi mereka nggak mau ngambil pusing, karena apa? Gue lapor juga untungnya apa sih? Malah nanti saya kena belit-belit masalah, kehilangan teman, saya malah jadi dianggap sebagai tukang ngadu. Waduh, nggak enak. Enggak. Jadi harus dibuat prosedur whistleblower. Jadi prosedur whistleblower itu bagaimana teknisnya dengan pelaporan, confidentiality-nya si pelapor, ya. Lalu kalaupun sudah nanti misalnya kasusnya sampai di tingkat tertentu juga orang ini menjadi saksi, ya, dijaga, diproteksi. Jadi nama orang ini hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya, dan terakhir tentunya rewarding. Ya, ada reward enggak nih? Gue udah nangkepin orang nih Pak, untung 200 juta nih perusahaan, terus nggak dapat apa-apa ya. Ya itu alamiah. Ya, ini prosedur whistleblower. Nah, sekarang pencegahan fraud seperti apa? Saya agak cepat aja ya. Yang pertama itu bicara SOP. Jadi yang warnanya biru ini sudah ada dalam klausul risk management system di banyak perusahaan. SOP yang harus berbasiskan risk management, monitoring system, reporting juga, law enforcement, penegakan hukum, transparansi, ini semua ranahnya risk management, biasanya sudah ada. Tapi yang warnanya coklat, ini lebih cenderung tambahan ya, supaya kita sebagai HR, karena ini kan juga penting ya, melengkapi supaya fraud ini bisa dicegah. Yang pertama, SOP. Penelitian mengatakan bahwa 47% fraud akibat masalah prosedur yang kurang berorientasi pada risk management. Deloitte 2019. Deloitte ini konsultan ya, yang terkenal di luar negeri ya. Nah, ini contoh nih ya, sampel SOP. Pengiriman barang oleh kurir, penerimaan barang oleh SPG, pencatatan barang datang. Nah, ini kurirnya udah pulang nih biasanya nih.
nyatet sendiri, simpen sendiri, ngambil stok sendiri, pencatatan barang yang diambil, barang di display, kan begitu. Di mana titik berbahayanya? Di mana risk management system harus mulai masuk. Nah, kita lihat pencatatan, penyimpanan, pengambilan ini riskan. Nah, jadi SOP-nya nggak bisa SOP biasa. Harus dibuat birokrasi tertentu, sistem tertentu yang untuk mencegah orang dan bisa double check, atau mereka harus foto. Contoh ngambil barang, foto, ceklek barangnya. Ya, by WA dan lain sebagainya. Dan misalnya, gitu ya. Karena risk management di sini udah main. Yang kedua, monitoring. Ya, sebenarnya simpel. Ya, manusia itu punya kecenderungan begini. Integritas berkaitan dengan perasaan dilihat. Ya, dilihat oleh siapa aja ya, bisa dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa, dilihat oleh teman, dilihat oleh atasan, tapi dengan perasaan dilihat, dia lebih hati-hati biasa. Jadi integritas tuh kalau nggak ada yang lihat bahaya. Makanya gini, ada beberapa teknik ya di perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengamanan aset-aset khusus, itu yang ngecek tidak boleh satu orang, ya, tapi duaan. Walaupun nggak jaminan ya, dua-duanya punya tipe fraud ya masalah, tapi minimal dua orang itu membuat yang satu akan mengingatkan yang lain, atau yang satu merasa, aduh teman gua ada nih, gua nggak bisa ngapa-ngapain dong walaupun asetnya depan mata, dibanding kalau sendiri. Jadi prinsip monitoring itu begitu, ya. Nah, apa yang terjadi juga sama, kenapa juga pelaporan itu harus rutin, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu harus rutin, jangan lolos saja, ya. Cara melaporkannya terserah, tapi rutinitas pelaporan itu penting. Dan penting juga dalam monitoringnya, dalam pelaporan. Seringkali kan gini ya, kalau bawahan ngasih laporan ke atasan, Bu, udah saya kirim ya, ya, taruh aja di situ, jangan. Buat random sampling di hari-hari tertentu. Sebentar, jangan pulang dulu. Ini kenapa begini? Jadi kita kayak checking dulu gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, kita tahu nggak ada masalah. Tapi dengan cara kita men-checking detail, muncul satu pola bahwa, oh, ternyata gue dilihat nih, mesti hati-hati nih datanya. Jadi minimal ada semacam tembok ya, supaya dia nggak terlalu berani untuk ambil satu sikap fraud. Oke. Lalu reporting nih ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Laporan harus menjadi pertanggungjawaban atas apa yang seseorang kerjakan. Ya, cek. Ya, random sampling aja. Misalnya setiap hari dia melaporkan, wah, saya random nih, hari ini saya cek, besok enggak, cek lagi. Ya minimal salah nggak salah, cek aja. Kasih pertanyaan. Kenapa begini? Ini ada masalah ini datanya benar atau enggak? Coba cek ulang lagi. Kalau pas lihat, ya benar sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu membuat orang tahu temboknya di mana. Ya. Nah, lalu masalah law enforcement. Penegakan hukum harus menjadi panglima yang tidak boleh ragu-ragu dalam menghukum seseorang. 76% lemahnya hukum berkaitan dengan penegakannya. Indonesian Police Watch. Jadi hukumnya bagus, tapi kalau penegakannya juga pelin-pelan gitu ya, kadang iya, kadang enggak. Si ini kena, si ini enggak. Kacau semuanya. Ya, jadi kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau sudah lewat batas ini, kita anggap fraud, no way, nggak ada. Even siapapun juga. Coba lihat. Otomatis organisasi akan bersih ya tanpa kita harus hukum ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini satu konsep menarik nih ya. Kenapa kan kita juga ingin ya karyawan yang masuk bekerja itu dia punya kesadaran terhadap sesuatu itu tinggi. Oh, saya harus begini, ikutin aturan ya. Tapi untuk sampai ke situ ada prosesnya, Pak. Nggak muncul tiba-tiba tuh. Kita perlu latih pelan-pelan. Saran saya begini, orang pertama masuk itu harus dijelaskan rule, aturannya gimana. Jangan cuma baca, kan kadang gitu ya. Soalnya nih bukunya, Anda baca ya aturan perusahaan, jangan. Anda harus lisan katakan. Ya, dan itu harus akan berulang-ulang di awal mereka masuk supaya nempel. Oh, aturannya begini tuh. Nah, apalagi yang berikutnya? Jelaskan do and don't. Seorang yang ketika dilakukan investigasi, interogasi, selalu ini jadi alasan. Kan saya nggak tahu, Pak, mana yang boleh, mana yang enggak. Saya pikir, saya rasa.
Kita juga mati kutu, karena apa? Kita nggak pernah menjelaskan do and don't yang jelas itu apa. Jadi harus clear dulu. Ya, ini juga harus lisan. Ya, jangan tulisan Pak, lisan, jelas-jelas lisan, atasan atau HRD hadapin langsung, entah itu mungkin dalam bentuk training ya, jelaskan point by point dengan tekanan. Ya, do and don't. Nah, ada aspek yang sulit, tapi menurut saya itu menjadi kunci pembelajaran seseorang, yaitu consequences. Ya, kenapa saya bilang Pak? Kesalahan kecil sekalipun juga tegur, jangan tunda besok, lusa nanti, jangan. Ya, misalnya ini contoh, salah milihin barang, sebentar, Anda salah. Oh, pikir nggak sepikir. Ya, lain kali tidak boleh ini kesini. Ya, sekali dua kali kalau Anda kena sanksi loh ya, milihin barang tidak lapor dulu. Itu harus tegas Pak. Konsekuensi ini adalah penempatan pola dalam pikiran manusia bahwa oh kalau ini berarti saya kena hukum, kalau ini berarti benar. Polanya dibangun seperti itu. Yang berikutnya, setelah konsekuensi do and don't rule itu berputar-putar terus 3-4 bulan, barulah jadi habit. Nah, habit ini juga membuat orang punya identitas baru. Oh iya ya, saya ini tahu kalau kerja di Temposcan ini saya harus seperti ini loh. Ya, pada akhirnya muncullah kesadaran. Nah ini, jadi kalau mungkin ya, saya kurang tahu juga ya teknisnya gimana, tapi barangkali para STG yang bekerja di penyebar di lokasi tertentu perlu diajar begini nih, runtutannya dengan cara yang tegas dan keras, nggak ada ampun. Ya. Berikutnya transparansi. Keterbukaan organisasi akan membantu seorang untuk mau berkontribusi positif terhadap perusahaan. Ya, jadi kita perlu lebih open. Ya, kalau kebijakan-kebijakan penggajian sekali open semuanya. Karena biasanya ini sumber malapetaka nih. Mereka beralasan apa? Habis perusahaan juga nggak pernah jelasin Pak. Ya sorry aja kita merasa tidak diperlakukan benar. Ini ribut Pak. Ya saya sudah sering kalau udah hal-hal begini, jadi akhirnya ketiban pulung nih HRD harus menjelaskan hal-hal yang dilematis gitu ya, karena tidak ada penyelesaian. Nah, ini yang coklat sekarang adalah work environment. Nah, ini penting ya. Politik office, konflik, koloni, atau berkoloni Pak ya, geng-gengan, oh sini gengnya ini, wah sakit, saling, geng sama geng juga saling berkonflik, stres yang tinggi seringkali menjadi pencetus sikap yang tidak peduli antar karyawan yang berdampak dalam ini tugasnya yuk kalau sudah namanya office politik jangan ya, kalau bisa dibuat rule yang jelas. Kalau sudah berkoloni ya, koloni sih boleh ya, oh saya pengen main sama ini boleh, tapi kadang-kadang kalau sudah ada konflik-konflik akibat berkoloni tadi ya, gesek-gesekan, nah perusahaan juga ketegasan, tidak ada namanya koloni, atau mungkin ya diadakan semacam gathering ya antar departemen supaya melebur jadi satu, semua orang tahu posisi dan sebagainya. Itu work environment. Lalu yang juga bisa membantu adalah job relationship. Interpersonal relationship harus dipupuk terus menerus karena tidak bisa diciptakan dalam satu hari. Yuk, orang itu berusaha untuk bekerja sebaik mungkin dan menghindari kecurangan itu karena ngelihat atasan. Aduh, atasan nggak tega Pak, atasan saya udah baik. Ya, saya sering ketemu tuh orang-orang yang, kok Anda bisa kerja lama sih? Iya Pak, atasan saya baik sih. Saya sih sebenarnya mau pindah kerja, tapi nggak tega Pak, baik banget. Itu nggak. Jadi bangunlah relation yang bagus. Ya, jangan sampai orang melakukan fraud itu karena sebel sama atasan sebenarnya. Itu banyak loh. Karena kesel, nggak bisa keluar, gua hancurin sekalian, gua sekalian biarin. Ya, jadi kalau dalam teori negosiasi itu you lose, I lose. Biarin aja gua ketangkep juga, gua lose atau semua juga lose, pasti kena juga tuh. Misalnya begitu ya, itu yang hal-hal ekstrim yang pernah saya alami. Yuk bangun relationship bagus, supaya bawahan ngerasa bahwa oh iya saya diakui oleh atasan, ya. Nah kayak contoh gini ya, kita bangun emotional bonding namanya. Memimpin lewat contoh ya, karena fraud itu juga mungkin 20% juga nyontoh gitu loh, itu boleh kok, itu bisa kok, ini atasan cuek aja kok, mulailah mereka
Dengarkan bawahan Anda dan hormati mereka. Ya. Atasan jangan cuma manggil bawahan, lu ke ruangan gua, jangan gitu. Sekali-kali ngobrol dong. Ya, setengah jam aja di depan dekat bangku anak gua yang ngobrol ngalor ngidul. Tapi minimal kita tahu ada kesulitan apa sih, masalah keluarga, ada masalah apa sih, masalah apa. Ya, membuat orang merasa dekat, dan kemungkinan untuk fraud itu lebih dipengaruhi karena nggak enak, atasan gua udah baik, akrab lagi, dekat lagi, misalnya ya. Konfrontasi langsung pada potensi masalah. Kalau ada masalah, yuk kita terbuka, omongkan, panggil orangnya, tanyakan, bener nggak seperti ini? Jadi jangan tunda-tunda, Pak. Lalu terakhir minta masukan yang membangun dan lakukan. Nah, yang berikutnya adalah economic solution. Ya, saya di beberapa tahun terakhir juga sering diminta untuk membawakan materi pengelolaan keuangan. Kenapa? Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan penting dalam menurunkan fraud karyawan. Kenapa? Karena jangan salah, Pak. Banyak karyawan yang muda, ya mungkin nggak muda-muda juga ya, kadang-kadang terjebak masalah keuangan itu karena mereka ngerti gimana sih cara ngelola uang, war, dan sebagainya. Yuk, penting untuk kita juga membantu mereka dengan training financial planning. Dilatih gimana sih uang itu, bagaimana sih, ya, perencanaan bagaimana sih, nabung saham, menginvestasikan itu seperti apa sih, apa keuntungan dan sebagainya. Saya tahun 2002 saya ikut financial planning. Itulah yang membuat saya bisa membuat perusahaan. Kenapa? Semenjak itu mata saya terbuka. Gila. Ternyata selama ini saya salah mengelola keuangan. Gitu ya. Jadi banyak orang malah akhirnya melek gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang bisa membuat orang mengurangi keinginan buat fraud karena keuangan mereka beres kok, nggak ada masalah. Ya. Lalu behavior. Ya, perilaku menyimpang sekecil apapun tidak boleh ditolerir karena bisa menjadi cikal bakal masalah yang besar. Nah, contoh ya, kenapa di luar negeri urusan parkir, ya, pelanggaran parkir itu bisa membuat orang itu kehilangan social security mereka, jaminan sosial. Bisa kehilangan untuk ditunda buat SIM sampai 2 tahun. Kenapa sih? Pak, kok gitu-gitu amat sih, Pak ya? Cuman parkir aja, siapa tahu lagi pusing, lagi apa, salah parkir. No. Karena konsep hukum di luar negeri bilang begini, kalau urusan kecil saja orang juga melanggar, bisa jadi indikasi dari persoalan yang jauh lebih besar. Small is big. Ya. Nah, sekarang kalau dalam dunia kerja, Pak, disiplin. Ya. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, orang-orang yang disiplinnya bermasalah, masuk kerja, disiplin on time dalam mengerjakan tugas, umumnya ujung-ujungnya nanti terjebak di hal-hal fraud. Jadi disiplinnya sebenarnya perilaku yang sudah terindikasi, makanya kita harus keras ke mereka. Ya, disiplin itu dilatih, ya, supaya mereka tahu bahwa itu perilaku yang suatu hari bisa membuat mereka jadi masalah. Ya. Nah, terakhir ya, fraud pre-investigation, sebelum masuk ke ranah hukum, sebelum diproses polisian dan sebagainya. Yuk, biasanya kita punya dua pendekatan. Soft approach, yang ya soft lah ya, lalu hard approach. Soft approach itu apa? Pertama, fraud klarifikasi. Jadi ingat, ya, ketika kita manggil seorang, kita punya asas praduga tak bersalah, dan yang penting orang punya hak jawab, ya, hak jawab, gitu ya. Mereka boleh ceritakan apa sih, ya. Lalu setelah diklarifikasi, barulah kita menganalisa keterlibatan. Saya dulu kalau ada anak buah di satu departemen yang terkena fraud, saya nggak cuma anak buahnya aja saya interogasi, semua, sampai manajernya saya interogasi, ya. Manajernya sering protes, Pak, kok jadi saya diajak-ajak, anak buah saya yang masalah. Oh sorry Pak, ini pertanyaan sederhana. Nah, kadang-kadang ada tuh pola-pola begitu tuh. Ya, kalau ternyata manajernya nggak salah, karena nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi biasakan seorang manajer ikut bertanggung jawab kalau ada anak buahnya kena fraud. Yaitu apa? Ikut interview, ikut diinvestigasi dulu. Apa kendalanya, apa salahnya? Kok Anda sebagai manajer nggak tahu sama sekali kejadian seperti ini? Jangan-jangan beliau nggak tahu ada SOP seperti ini. Masalah, ya.
Lalu kalau orang itu secara jujur mengatakan ngaku gitu ya, ya Pak, saya ngaku salah, maka saya kebelit utang dan sebagainya. Oke, kan kita solve dulu, ya sudah. Yuk kita selesaikan mau gimana. Anda balikin uang atau Anda gimana dan sebagainya. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan. Tapi kalau dia ngotot, nolak, ngaku, barulah pakai pendekatan hard approach. Ya, oke. Kita kalau gitu saya jelaskan dulu nih rule-nya pelanggaran Anda seperti apa. Nah, biasanya di sini masalah rasionalisasi nih. Ya, investigasi awal ini biasanya orang punya alasan-alasan yang super ajaib lah, yang nggak masuk di akal gitu ya. Kok bisa begitu sih menjelaskannya? Nah, orang kepepet, ya kan? Makanya kita harus pinter-pinter juga tuh mencari celah dalam hal. Jadi kalau interogasi itu sebenarnya ada trainingnya sendiri ya, how to interrogate dan lain sebagainya. Ya. Lalu setelah company rule, barulah kita threat of punishment, diancam. Pak, gini aja deh, supaya nggak ribut-ribut. Nah, ini saya juga sudah jelaskan ya, ini Anda udah melanggar. Sekarang mau urusannya sampai ke polisi atau urusannya cukup sampai di sini. Nah, biasanya ancaman itu ada untungnya juga tuh. Ya sudah deh, ya Pak, saya ngaku aja deh, biar cepat beres, pusing juga. Nah, tapi kalau enggak ya sudah. Kalau dia tetap kekeh gitu ya, tetap merasa bahwa saya bener kok dengan rasionalisasinya dia, kayak ada di video ya. Siapa itu ya? Video orang yang ketangkep tuh sampai ada beberapa seri gitu ya. Itu menarik juga tuh. Rasionalisasi itu contoh rasionalisasi itu. Oke. Baik Bapak Ibu, menutup dari pelatihan kita, karena ini agak sedikit terkejar dengan waktu ya, tapi saya berharap ini bisa menjadi pembekalan. Kejahatan berkembang karena banyak orang baik yang memiliki dia. Ya, jadi kalau Bapak lihat ya, di banyak organisasi saya bilang begini, Pak, yang fraud itu sedikit kok. Yang masalahnya kenapa fraud itu seakan-akan berkembang itu karena orang tahu tapi ya diem. Atasan tahu juga diem. Teman tahu juga diem. Nah, kita buatlah satu iklim ya supaya fraud ini menjadi sesuatu yang serius sehingga setiap orang akan berkontribusi dalam mencegah. Baik, Bapak Ibu, saya akan, kalau masih ada waktu ya, saya nggak tahu nih, dari Pak David, masih ada waktu Pak? Kita atau sudah selesai? pukul